Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia, para superhero-superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang sequel film Wiro Sableng. Buat yang belum tahu soal Wiro Sableng, pasti kebanyakan udah tahu lah ya, Wiro Sableng udah melegenda banget di Indonesia. Jadi Wiro Sableng ini adalah sebuah novel silat karya Bastian Tito. Jadi ini bercerita tentang Wiro yang digembleng oleh gurunya Sinto Gendeng, dan dia bukan pendekar silat yang biasa sih. Dia keunikannya itu otaknya kurang waras. Otaknya kurang waras. Tapi dia memiliki hati yang bersih, dia memiliki hati yang putih, dia memiliki jiwa keadilan yang tinggi. Jadi dia menjadi tumpuan bagi banyak sekali orang ketika mereka punya masalah. Dan dia juga punya ilmu silat yang luar biasa. Dan sepanjang perjalanannya, dia juga memiliki beberapa guru selain Sinto Gendeng. Karena dia menarik perhatian mereka kan. Oh, ternyata anak ini baik. Lalu akhirnya diajarin jurus-jurus, lalu diajarin jurus-jurus. Ada banyak sekali beberapa gurunya gitu kan. Nah, sekarang salah satu tokoh yang pernah memberikan ilmu kepada Wiro Sableng adalah Ratu Duyung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sequel Wiro Sableng dan Ratu Duyung. Seperti yang kita tahu, tahun 2018 kemarin, Wiro Sableng kembali diangkat ke dalam layar lebar. Ini sudah lama sekali, sejak tahun 90 berapa aku lupa. Pokoknya tahun 90-an itu pernah diangkat ya. Wiro Sableng sebenarnya dulu udah punya film sebanyak 9 film. Filmnya Wiro Sableng udah ada 9 film. Selain itu juga udah diangkat ke dalam sinetron ya, TV series. Waktu itu banyak sekali episodenya. Dan yang memainkan ada 2, yaitu Herning Sukendro alias Mas Kenken dan juga Abi Chancer. Kalau versi film ada Tony Hidayat dan Artin Martino. Jadi udah ada 4 pemeran Wiro Sableng. Di tahun 2018 kemarin, Wiro Sableng akhirnya kembali diangkat ke dalam layar lebar. Akhirnya setelah sekian tahun, dan kalau nggak salah itu peringatan 50 tahunnya juga deh, ya kan? Dan waktu itu Wiro Sableng diperankan oleh Vino G. Bastian, aktor terkenal yang juga anak dari Bastian Tito, pencipta novel Wiro Sableng. Jadi ini memang udah cocok banget, udah klop banget. Dan film Wiro Sableng kemarin mengangkat 2 buku pertama dari Wiro, yaitu 4 Brewok dari Gua Sanggreng dan Maut Bernyanyi di Pajajaran. 2 buku ini adalah bagian dari kisah origin dari Wiro Sableng. Ya, pertama kali dia orang tuanya dibunuh oleh Mahesa Birawa, lalu dia dirawat oleh Sinto Gendeng, lalu akhirnya dia membalaskan dendam, yang akhirnya justru dendamnya di itu ya sama Wironya. Itu ada bagiannya di movie, bagian klimaksnya. Buat kalian yang belum nonton, filmnya tersedia di Disney Plus, juga ada di Netflix, juga ada di video. Nonton ya, filmnya bagus, aku suka banget. Dan setelah itu film diakhiri dengan post credit scene yang menampilkan Pangeran Matahari, musuh bebuyutan dari Wiro Sableng yang ada di novelnya. Ketika kita berpikir tentang musuh Wiro Sableng, itu list paling atas yang nomor 1 adalah Pangeran Matahari. Dan setelah film Wiro Sableng itu, akhirnya semuanya senyap, diam, tidak ada update apapun tentang sequel film Wiro Sableng. Dan ini bikin aku ketar-ketir, karena seperti yang kalian tahu, seperti yang udah beberapa kali aku ucapkan, kalau kita bicara tentang dunia superhero Indonesia, favoritku yang paling atas adalah universe-nya Wiro Sableng. Yes, favoritku paling atas adalah universe-nya Wiro Sableng. Wiro Sableng mungkin bukan superhero favoritku, tapi ada banyak sekali karakter-karakter yang ada di Wiro Sableng yang menjadi karakter-karakter favoritku. Wiro Sableng bahkan mungkin nggak masuk 5 besar karakter favoritku di buku Wiro Sableng ini. Favoritku yang pertama adalah Pangeran Matahari. Setelah itu Anggini. Setelah itu mungkin Dewi Ular. Lalu setelah itu ada Ratu Duyung, ada Putih Andini. Dan ya, Wiro Sableng nggak masuk 5 besar. Tapi yang jelas ada banyak sekali karakter-karakter di sini yang masuk favoritku. Priang Saputih juga. Luh Cinta juga. Men, ada banyak banget. Intinya, Wiro Sableng ini adalah universe superhero Indonesia favoritku yang paling atas. Jadi ya, aku agak ketar-ketir dong. Ini kok filmnya, sequelnya nggak dibuat-buat, karena aku pengen banget gitu kan. Dan kemarin akhirnya Mbak Lala Timothy selaku produser dari film Wiro Sableng mengupload sebuah gambar konsep art untuk sequel film Wiro Sableng. Ini dia gambarnya. Aku seneng banget dong. Aku langsung ngobrol ke beberapa temenku di WhatsApp penggemar superhero kan. Lalu juga di grup Facebook fans Wiro Sableng juga aku kasih tahu ke mereka semua. Dan kita semua langsung excited. Kita langsung, siapa nih
pemeran Ratu Duyung, cocoknya. Karena di konsep art itu, kalau kalian memperhatikan di bagian sini, itu ada seorang wanita yang duduk di atas tahta. Dia adalah Ratu Duyung. Jadi di sini Wiro Sableng ada di sebuah istana bawah laut, tempat kekuasaan Ratu Duyung. Kenapa Wiro Sableng ada di situ? Karena dia sedang mencari kitab wasiat dewa. Dan kalau kalian bisa lihat di pojok sana, di situ ada kitab wasiat dewanya. Jadi, ya, akhirnya masuk ke ranah cerita kitab wasiat dewa berhubungan dengan Pangeran Matahari, lalu kemunculan Ratu Duyung. Dua favoritku, Pangeran Matahari dan Ratu Duyung, akan muncul di sini. Jadi buat kalian yang belum tahu, Ratu Duyung itu adalah sesosok ratu mistis yang tinggal di sebuah kerajaan di dalam lautan. Agak-agak mirip sama si Nyai Roro ya. Cuman Ratu Duyung ini hanyalah bawahan dari Nyai Roro. Yes, Nyai Roro juga ada di novel Wiro Sableng. Meskipun hanya sekedar disebut namanya, nggak benar-benar muncul sampai gimana-gimana gitu kan. Kita cuma bertemu dengan para ratu-ratu yang ada di bawahnya. Dan ini menarik banget, karena ratu-ratu yang ada di bawahnya juga kuasanya benar-benar luar biasa sekali. Mereka benar-benar sesosok yang kuat banget gitu kan. Dan Ratu Duyung ini adalah bawahan-bawahan dari bahan-bahan, ya pokoknya kayak gitulah. Ada banyak ratu-ratu di sana lah. Ada Nyi Roro Manggut yang menguasai sebuah kerajaan. Pokoknya di situ ada banyak sekali ratu-ratu, dan Ratu Duyung adalah salah satunya yang menguasai kerajaan kecil di situ. Jadi Ratu Duyung ini ceritanya kena kutukan. Dia tidak bisa keluar dari kerajaannya di dalam lautan. Dan seluruh orang yang ada di kerajaannya, dayang-dayang dan segala macam, mereka juga kena kutukan. Dan mereka butuh bantuan Wiro Sableng. Kebetulan Wiro Sableng di situ untuk mencari kitab wasiat dewa. Dan sejak itulah Ratu Duyung akhirnya terseret ke dalam petualangan Wiro Sableng, terutama dalam perebutan kitab putih wasiat dewa dan kitab hitam wasiat iblis. Dia adalah sesosok pendekar wanita yang sangat-sangat kuat. Dia sangat sakti. Bahkan di era kemunculannya di sini pun mungkin Ratu Duyung lebih sakti dari Wiro Sableng di saat itu. Ya, kalau dibandingin sama pendekar-pendekar wanita yang lainnya, ya Ratu Duyung yang paling sakti. Selain itu dia juga memiliki sebuah senjata berbentuk cermin. Unik banget, men. Unik banget. Jadi senjatanya itu cermin. Dari cerminnya juga dia bisa mengeluarkan sinar ya. Sinar macam-macam lah. Ada banyak jurus. Lalu juga cerminnya itu bisa buat melihat keadaan yang ada di jauh sana. Jadi semacam bola kristalnya peramal. Kalian tahu kan maksudku kan? Nah, cerminnya bisa untuk itu, bisa untuk menerawang makhluk halus juga. Jadi memang senjatanya ini pusakanya kuat sekali. Selain itu, Ratu Duyung juga memiliki banyak sekali kesaktian. Salah satunya akhirnya diberikan ke dalam diri Wiro Sableng. Wiro Sableng diberikan satu jurus sama Ratu Duyung. Meskipun Ratu Duyung nggak mau mengaku sebagai gurunya Wiro Sableng. Karena Ratu Duyung naksir sama Wiro Sableng. Men, Ratu Duyung ini salah satu tokoh wanita yang dekat dengan Wiro Sableng selain Anggini dan Bidadari Angin Timur. Jadi memang ada 3 di sini. Matter of fact, di sini ada buku dari mereka ya. Di sini ada Wiro Sableng, lalu ini Bidadari Angin Timur, Ratu Duyung, dan yang terakhir Anggini. Jadi memang mereka bertiga ini yang paling lah ya. Dan mereka bertiga juga sama-sama kuat. Meskipun pada akhirnya Wiro Sableng justru lebih condong ke Ratu Duyung. Bahkan mereka nyaris menikah juga, meskipun ceritanya masih belum selesai ya. Intinya Ratu Duyung ini adalah seorang tokoh yang sangat besar sekali di dunianya Wiro Sableng. Makanya ketika Mbak Lala Timoti sudah mentis karakter Ratu Duyung, para penggemar Wiro Sableng langsung menggila. Di grup Wiro Sableng mereka langsung menggila. Siapa nih kira-kira aktris yang cocok untuk memerankan Ratu Duyung? Ratu Duyung digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik bermata biru. Nah, bermata biru masih gampang pakai kontak lens, masih bisa. Tapi raut wajah juga harus cocok dengan mata biru. Nggak semua orang cocok dengan mata biru kan. Dan selain cantik, dia ini juga harus tegas dan berwibawa. Mukanya harus muka-muka yang berkarisma. Karena Ratu Duyung ini adalah seorang ratu yang memimpin sebuah kerajaan. Dia beda sama Bidadari Angin Timur, beda sama Anggini dan segala macamnya. Dia adalah seorang ratu, jadi dia harus punya wibawa yang lebih. Dan kalau aku disuruh fancast untuk aktris yang akan memerankan Ratu Duyung, jujur aku nggak sanggup. Susah sekali. Meskipun sebenarnya aku bakalan terima siapapun yang akan diumumkan oleh film Wiro Sableng nanti untuk memerankan Ratu Duyung. Karena aku percaya, setidaknya sebelum melihat dengan mataku sendiri bagaimana penampilan dia di film, sebelumnya aku percaya dulu. Itu yang harus kita lakukan gitu kan. Kita harus mempercayakan kepada sutradara, kita harus mempercayakan kepada produser, mempercayakan pilihan kepada mereka, karena mereka pasti memilih yang terbaik.
Setelah itu kita saksikan di filmnya, bagaimana penampilan dia, apakah bagus, apakah enggak. Udah kayak gitu aja kalau aku sih. Ini juga banyak sekali dibicarakan waktu cast Sherina sebagai Anggini. Ternyata toh Sherina bagus-bagus aja sebagai Anggini. Banyak banget yang suka gitu kan. Jadi untuk Ratu Duyung, aku percaya-percaya aja kepada mereka. Tapi kalau aku sendiri disuruh fancast, jujur agak susah. Karena ini salah satu karakter favoritku gitu kan. Jadi agak-agak susah juga buat aku memilih mencari-cari karena iya susah banget men. Kalau di Instagramku sih sama di grup Wiro Sableng mayoritas pada bilangnya Hana Al Rashid sebagai Ratu Duyung, mereka pada setujunya itu ya. Entahlah kalau menurut kalian gimana? Deskripsinya seperti itu ya. Wanita cantik bermata biru yang of course kalau cocok pakai mata biru mukanya harus agak-agak bule gimana gitu kan ya biar agak-agak cocok sama bermata biru. Lagi pula Ratu Duyung ini bukan wanita Nusantara, dia adalah seorang wanita gaib yang tinggal di dalam lautan. Dia bangsa Duyung gitu kan. Jadi ya, jadi dia bukan nggak harus wanita Jawa dan bla bla bla, enggak, dia bukan manusia. Jadi dia tinggal di dalam lautan. Jadi it's okay. Rasa apapun cocok kalau menurutku. Yang jelas itu mukanya harus cocok dengan mata biru dan tipe-tipe wanita yang berkarisma, yang anggun, ya dia harus berwibawa, harus berkarisma. Tipenya seperti itu. Kalau menurut kalian siapa? Kalau kalian ada pilihan, mungkin bisa bantu aku buat nyari fancast-nya. Tulis di kolom komentar, karena jujur aku bingung banget. Kalau kalian ada pilihan, tulis kolom komentar ya. Nanti aku bikinin postnya. Siapa yang kira-kira cocok kalau misalnya udah ada yang srek di hatiku. Oke? Video kali ini sampai di sini aja dulu. Ini udah panjang banget. Nanti kapan-kapan aku bahas karakter-karakter lain yang berpotensi muncul di sequel film Wiro Sableng. Juga mungkin aku akan ceritakan kira-kira cerita di sequelnya nanti bakalan mengangkat tentang apa sih. Tadi aku udah tease sedikit-sedikit ya. Nanti aku ceritakan lebih banyak lagi. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku di sini ya. Bye-bye.